Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak pertemuan 7 ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai mari kita ucapkan dulu selamat pagi ya. Semangat, 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 semangat. Ya. Salam olahraga. Ya, kita lanjutkan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai desain perangkat lunak dan RPL dalam konteks analisa perancangan berorientasi objek ya. Ya, desain perangkat lunak adalah tugas, tahapan atau aktivitas yang fokuskan pada spesifikasi detail dan solusi berbasis komputer. Ya, desain perangkat lunak juga sering disebut sebagai physical design. Jika tahapan analisis sistem menekan pada masalah bisnis, maka sebaliknya desain perangkat lunak fokus pada sisi teknis dan implementasi sebuah perangkat lunak, yang ditulis oleh Witten et al. 2004 halaman 58. Output utama dari tahapan desain perangkat lunak adalah spesifikasi desain. Ya, spesifikasi desain itu seperti itu ya, buku panduan dari aplikasi. Jadi misalkan Anda membuat aplikasi untuk di minimarket ya. Nah, setelah aplikasinya jadi itu biasanya Anda harus memberikan buku panduan. Nah, biasanya bisa dibaca-baca oleh si pengguna dari aplikasi jika ada kesulitan dalam penggunaan. Ya, spesifikasi ini meliputi spesifikasi desain umum yang akan disampaikan kepada stakeholder sistem dan spesifikasi desain rinci yang akan digunakan pada tahap implementasi. Spesifikasi desain umum hanya berisi gambaran umum agar stakeholder sistem mengerti akan seperti apa perangkat lunak yang dibangun. Biasanya diagram USD tentang perangkat lunak yang baru merupakan poin penting di bagian ini. Jadi yang dimaksud dari stakeholder adalah pengguna dari aplikasi ya. Misalkan Anda membuat aplikasi di minimarket, berarti stakeholdernya adalah kasir, ya, terus pegawai minimarket dan pemilik minimarket. Ya, si stakeholder harus mengerti ya seperti apa perangkat lunak yang akan dibangun dan seperti apa setelah perangkat lunak itu setelah jadi. Jadi sebelum dibangun harus ngerti, dan setelah dibangun stakeholder juga harus mengerti. Jadinya sama atau berbeda. Ya, spek desain rinci atau kadang disebut desain arsitektur rinci perangkat lunak diperlukan untuk merancang sistem hingga memiliki konstruksi yang baik. Proses pengolahan data yang tepat dan akurat bernilai, memiliki aspek user friendly dan memiliki dasar-dasar untuk pengembangan selanjutnya. Jadi spek desain yang bagus itu adalah harus juga memiliki aspek user friendly ya, maksudnya mudah dipahami dan mudah dibaca dan mudah dipraktekkan ya, itu adalah spek desain yang bagus ya. Desain arsitektur ini terjadi di desain database, desain proses, desain user interface desain interface itu antara lain input, output, dan report atau laporan, desain hardware, software, dan jaringan komputer ya. Biasanya aplikasi itu tidak hanya aplikasinya aja ya, tapi juga ada tampilan dari input, output, report atau laporan, dan juga desain penggunaan hardware, software, dan jaringan. Nah, itu harus dijelaskan semua ya, jadi agar pengguna dari sistem tidak kebingungan. Nah, itu ya, jadi dalam spek desain juga harus dijelaskan soal jaringan ya, jika aplikasinya berhubungan dengan jaringan komputer atau berhubungan dengan internet. Ya, langkah-langkah desain pertama adalah desain data ya. Langkah kedua desain arsitektur, dan langkah ketiga adalah desain interface, langkah keempat desain prosedural. Nah, ini semua harus dilewati ya. Desain data itu kayak seperti kamus data, arsitektur itu dari itu ya, arsitektur dari perangkat lunak dan software dan hardware. Interface itu ada alat-alat apa saja yang digunakan untuk membangun aplikasi, termasuk alat software dan alat hardware. Desain prosedural yaitu lebih condong dari cara penggunaan sistemnya. Desain data adalah pengaruh struktur data pada struktur program dan kompleksitas prosedural, menyebabkan desain data pengaruh penting terhadap kualitas perangkat lunak. Ya, desain data itu sangat penting ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap aplikasi yang kita bikin. Kalau ya desain data atau kamus data ya. Karena kalau desain datanya berantakan, maka aplikasinya tidak akan bisa digunakan dan tidak mudah dipahami oleh si stakeholder.
Serangkaian prinsip untuk spek data. Pertama adalah prinsip analisis sistematik yang diaplikasikan pada fungsi dan perilaku, seharusnya diaplikasikan juga pada data. Nah, representasi ini ada dari objek data, hubungan aliran data, dan juga isi yang harus dikembangkan, dikaji. Organisasi data alternatif harus dipertimbangkan dan berpengaruh terhadap permodalan data. Desain perangkat harus dievaluasi. Nah, dalam analisis sistematik ini juga merepresentasikan ya, atau menampilkan objek data, hubungan data, dan aliran data. Jadi kelihatan ya alir datanya dari bagian ini kemana ini. Misalkan contohnya aplikasi di minimarket, dari input data itu harus mengalir ke bagian penjualan. Nah, terus dari bagian input penjualan juga harus mengalir ke bagian laporan. Nah, kalau tidak mengalir berarti ada yang salah ya. Ya, kalau ada yang salah berarti perangkat lunaknya harus dievaluasi. Nah, seperti itu maksudnya. Terus yang prinsip yang kedua adalah semua struktur data dan operasi yang akan dilakukan pada masing-masing struktur data harus diidentifikasi. Desain dari sebuah struktur data yang efisien harus mencakup operasi yang akan dilakukan pada struktur data. Ya, jadi struktur datanya juga harus dicek ya, dicek dan diperiksa. Takutnya ada yang salah ya. Struktur data itu lebih condong kepada itu ya, penerapan tipe datanya. Misalkan tipe datanya ya, misalkan untuk nama barang tipe datanya harus apa dan panjangnya berapa. Terus untuk jumlah barang tipe datanya apa, panjangnya berapa. Nah itu. Terus untuk harga barang tipe datanya apa, panjangnya berapa. Nah itu harus betul ya, jangan salah. Ya misalkan kita menulis nama barang itu tipe datanya string, ternyata kita bikin panjang datanya hanya 10 huruf ya. Ternyata pada saat aplikasi diterapkan ternyata tidak cukup. Nah itu berarti desainnya ini, langkah kedua itu sangat penting pada struktur datanya. Terus yang ketiga, kamus data harus dibangun digunakan untuk menentukan baik data atau desain program. Algoritma harus memanfaatkan hubungan khusus yang dapat mudah ditetapkan jika ada aspek dasar yang merupakan kamus. Nah ini kamus data harus dibangun dengan baik ya, jangan sampai ada yang salah karena berkaitan dengan algoritma. Ya kamus data mungkin Anda pernah membuat sebelumnya ya. Nah itu berkaitan dengan desain spek data ini. Terus berikutnya yang keempat, keputusan desain data tingkat rendah harus ditunda sampai akhir proses desain. Proses penyaringan stepwise dapat digunakan untuk desain basis data, yaitu seluruhan organisasi data dapat diterapkan selama analisis persyaratan, disaring selama pengerjaan, desain pendahuluan, dan ditentukan secara detail selama pengerjaan. Nah dalam tahap ini semua yang kita lakukan harus disaring ya, disaring lagi, takutnya ada yang salah karena akan melangkah ke proses berikutnya. Jika ternyata setelah proses penyaringan ada yang salah, harus diulangi lagi ya, agar aplikasinya berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah representasi struktur data hanya boleh diketahui oleh modul-modul yang menggunakan secara langsung data yang diisikan dalam struktur tersebut. Konsep penyembunyian informasi dan konsep berkaitan dengan perangkaian memberikan wawasan yang penting mengenai kualitas desain perangkat lunak. Nah dalam aplikasi biasanya ada data yang disembunyikan ya, atau informasi yang disembunyikan ya, itu berkaitan dengan user pengguna aplikasi ya. Mungkin ada user pengguna aplikasi biasa dan ada user pengguna aplikasi admin. Nah mungkin informasi yang ditampilkan dan bisa dilihat oleh admin, nah itu informasinya tidak boleh dilihat oleh user biasa. Nah itu masuk dari penyembunyian informasi. Nah ini harus diterapkan dalam desain spek data karena berkualitas dalam desain perangkat lunaknya. Terus yang berikutnya, secara struktur data dan operasi yang bernama operasi yang berikutnya dapat diaplikasikan pada struktur data tersebut harus dikembangkan. Struktur dan operasi data harus dipandang sebagai sumber daya untuk desain perangkat lunak. Data dapat didesain untuk digunakan kembali ya. Nah ini struktur data itu berkaitan dengan itu ya, penerapan dalam kamus data ya. Nah dicek lagi apakah ada yang salah atau enggak, atau mungkin struktur datanya dapat digunakan kembali ya.
Ya mungkin biasanya ada bagian dari tabel yang kita buat itu dapat digunakan oleh bagian lain, yaitu dapat digunakan lagi selama tidak menyalahi dari prosedur.